Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menitiskan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, ataupun kehidupan bermasyarakat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathikal mubin. Amin ya rabbal alamin. Anda semuanya, pada mata kuliah pendidikan agama Islam, materi yang pertama kita akan membahas topik atau kajian tentang hakikat manusia. Maka ikutilah video ini dengan baik. Mudah-mudahan Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang konsep manusia. Cakupannya adalah pengertian, unsur, dan karakteristik dari manusia itu sendiri. Yang pertama itu adalah pengertian manusia. Manusia dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu manu. Kalau kita lihat dalam KBBI, manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain, atau disebut juga dengan istilah insan, atau disebut juga dengan istilah orang. Nah, itulah manusia dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kata manusia itu disebut dengan istilah al-insan. Ya, kita temukan dalam Al-Quran ada surat al-insan. Nah, itu artinya adalah manusia kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita runut, kata insan dalam bahasa Arab memiliki beberapa asal kata. Ya, bisa jadi berasal dari kata nasiya yansa nisyanan, fahuwa nasin, yang berarti lupa. Kenapa demikian? Karena memang manusia ini sering lupa akan kewajibannya, akan tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Atau insan mungkin juga bisa berasal dari kata nasayanusu nus, fahuwa nais, bergoncang. Ya. Kalau kita lihat memang manusia itu sering mengalami goncangan dalam dirinya. Ya. Bisa berubah-ubah dari satu situasi ke situasi lain, satu kondisi ke kondisi lain, atau dari sebuah pemikiran ke pemikiran lain, dan bahkan manusia tidak bisa konsisten. Ya. Nah, itulah memang sifat manusia. Atau yang terakhir bisa berasal dari kata an-nasa, yang dalam kalimat disebut dengan an-nasal hayawana, amalahu muamalatul insan, yang maknanya itu adalah jinak, hewan yang kita perlakukan seperti manusia, sehingga hewan itu menjadi hewan yang jinak. Nah, jadi bisa saja dari seperti itu, karena memang manusia, jika seandainya manusia ini dibiarkan, tidak diatur, tidak dikontrol, maka manusia itu bisa lebih berbahaya daripada hewan atau binatang buas. Tapi ketika mereka itu diatur, disentuh dengan sisi-sisi keagamaan, maka manusia itu bisa lebih baik, bisa lebih bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu kalau kita lihat pengertian manusia secara lugatan atau secara bahasa. Nah, bagaimana menurut secara istilah? Seorang filosof, ya, yang terkenal dahulunya bernama Aristoteles, ya, filosof Yunani, mengatakan manusia adalah hewan berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. The animal that reasons. Ya. Manusia adalah hewan yang berpolitik,
zoopolitikon atau political animal. Hewan yang berfamili dan bermasyarakat, mempunyai kampung halaman dan negara. Kalau kita lihat dari definisi Aristoteles ini, memang beliau lebih menyamakan atau lebih menyerupakan manusia itu dengan hewan dan tidak ada perbedaan pada segi fisik. Hanya saja kemudian manusia itu memiliki akal, ya, memiliki kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berbicara, sehingga kemudian terciptalah peradaban dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat dari segi fisik kita ini tidak ada bedanya. Hewan punya jantung, kita punya jantung. Hewan punya kulit, punya mata, sama, nggak ada perbedaannya. Tapi kemudian yang membedakan menurut Aristoteles itu adalah kita memiliki kemampuan berbicara. Berbicara artinya adalah berpikir, menalar, sehingga kemudian manusia mampu menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan itu tidak dimiliki oleh hewan. Nah, menurut Al-Aqad, yaitu Abbas Al-Aqad, salah seorang filosof dari Mesir, mengatakan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan, ya. Jadi Allah ciptakan manusia, lalu diturunkan ke permukaan bumi. Pada diri manusia itu ditanamkan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, dan itu dimiliki juga oleh manusia. Lalu selanjutnya, pengertian manusia menurut Thomas Aquinas, ya, manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Ini kalau kita coba lihat pengertian manusia dari perspektif barat, ya, mereka menerjemahkan seperti itu. Lalu kemudian Spinoza, Goethe, Hegel, dan Marx ini terkenal sekali dengan paham Marxisme yang mereka kembangkan, berpandangan bahwasanya manusia adalah makhluk hidup yang harus produktif, menguasai dunia di luar dirinya dengan tindakan mengekspresikan kekuasaan manusiawinya yang khusus dan menguasai dunia dengan kekuasaannya ini. Karena manusia yang tidak produktif adalah manusia yang reseptif dan pasif, dia tidak ada dan mati. Jadi mereka berpandangan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang bisa mengaktualisasikan diri, yang bisa mengekspresikan dirinya untuk menguasai di dunia yang ada di luar dirinya. Tapi kalau seandainya seseorang tidak mampu melakukan hal itu, maka mereka sudah dianggap mati oleh pendapat mereka ini. Nah, Adi Negoro ini salah seorang jurnalis terkenal yang berasal dari Minangkabau, mengatakan manusia adalah alam kecil bagian dari alam besar yang ada di atas bumi. Sebagian dari makhluk yang bernyawa, sebagian dari bangsa antropomorfik, ya, binatang menyusui yang mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam di luar maupun di dalam dirinya. Ini Adi Negoro melihat bahwasanya manusia itu adalah semacam alam kecil, ya, dari alam yang besar, dan semuanya telah komplit dalam diri manusia, dan manusia itu dapat menguasai kekuatan-kekuatan alam yang ada di luar dirinya ataupun yang ada di dalam dirinya itu sendiri. Nah, berarti manusia ini adalah sesuatu makhluk yang spesial, yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam pengertian manusia di dalam Al-Quran, memang tidak ada definisi yang konkret tentang manusia dalam Al-Quran, tapi kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang manusia, maka dapat dipahami bahwasanya al-insanu kainun basyariyun mukawwinun min tabi'atin madiyatin wa ruhiyatin wa huwa khalifatullah azza wa jalla sathul qurratil ardiyah li'annahu al-mas'ulu an imaratil ardi wa istislahiha wal 'amalu fi sabili tatwiril mujtama'atil bashariyah min nawahil madiyah wal ruhiyah wal ma'nawiyah wad diniyah wa bina'un كل ما يلزم الحياة في المحن الآتية الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها وغاية من خلقه لعبادة الله تعالى. Apa artinya? Manusia adalah makhluk biologis yang terdiri dari jasad dan ruh, diciptakan di permukaan bumi sebagai khalifatullah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memberdayakannya. Ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian manusia itu bekerja untuk mengembangkan kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai aspek, seperti dari aspek materi, pembangunan, spiritual, keagamaan, ya,
dan kemudian membangun segala penopang kehidupan, baik itu berupa pertanian, perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Serta tujuan dibalik penciptaannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Lalu kemudian, apa yang menjadi unsur manusia? Pertama, substansi jasmani. Manusia terdiri atas struktur organisme fisik. Dan organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Allah ciptakan iblis dari api. Lalu kemudian Allah ciptakan manusia dari tanah. Maka di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki struktur organisme fisik yang sempurna. Makanya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian alladzi khalaqa fasawwa, ya, yang diciptakan itu adalah manusia dan menyempurnakan penciptaannya. Yang disempurnakan itu adalah penciptaan manusia. Itu adalah dari segi aspek jasmani. Nah, lalu kemudian substansi ruhani. Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Jadi walaupun kita memiliki jasad, tapi yang menghidupkan kita itu adalah ruh. Kalau seandainya jasad itu telah ditinggalkan oleh ruh, maka itulah yang dinamakan dengan kematian. Sehingga jasad tidak bisa lagi tumbuh dan berkembang, sehingga kemudian jasad akan terurai dan akan kembali kepada tanah. Nah, sebagian ahli menyebut ruh sebagai badan halus, ya, jismil latif. Ada juga yang menyebutnya dengan substansi sederhana, jauhar basit. Ada juga yang mengatakan dengan substansi ruhani, jauhar ruhani. Tapi itu semua adalah misteri yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Maka kemudian jika seandainya mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanmu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti ketika Allah menciptakan manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah ciptakan manusia itu sedemikian rupa, ya, lalu kemudian apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, ini bukti bahwasanya ketika Allah telah menciptakan penciptaan fisik manusia, dulu Adam alaihissalam yang dibentuk dibentuk dari tanah, lalu kemudian ditiupkan ruh oleh Allah sehingga barulah tercipta kehidupan manusia. Lalu kemudian ada substansi nafsani, nafs, ya. Dalam bahasa Arab, ya, disebut dengan kata nafs, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata jiwa, yang merupakan unsur ketiga yang menjembatani antara ruh dengan jasad, mengkoneksikan antara ruh dengan jasad. Maka para filosof muslim, terutama Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, sepakat mendefinisikan bahwa ruh itu adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan padanya jasad, Allah tiupkan kepadanya ruh, lalu kemudian disempurnakan dengan nafs yang ditanamkan pada diri mereka itu. Mekanistik arti bisa berkehendak berbuat, ya, dan kemudian memiliki kehidupan yang energik, sehingga terciptalah dari keinginan-keinginan itu kehidupan yang energik atau kehidupan yang berperadaban. Allah katakan dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya dalam penciptaan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan
apakah jalan itu berbentuk kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya, dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi semacam keinginan yang ditanamkan oleh Allah, baik atau buruk, sebagai penjembatan antara ruh dengan jasad, maka itulah dinamakan dengan nafs, jiwa manusia. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi karakteristik manusia? Yang pertama, manusia itu adalah makhluk spiritual. Ya. Sebelum manusia itu dilahirkan ke permukaan bumi, masih berada di alam rahim, Allah sudah ambil sumpah dari mereka masing-masing. Maka Allah bertanya, qala ya, alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kemudian setiap orang mengatakan ketika itu, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, benar wahai Allah, ya, benar wahai Allah, betul wahai Allah, kami menjadi saksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, karena memang dari alam rahim mereka telah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Ya, jadi kita tidak menyadari hal itu, ya. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi di alam rahim yang berbeda dengan alam kehidupan yang kita jalani ini. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk intelektual. Ini karakteristik yang kedua. Makanya ayat yang pertama turun itu berbicara tentang iqra, bacalah. Membaca ini menunjukkan bahwasanya manusia itu makhluk yang mampu berpikir, mampu menalar, sehingga dengan itu manusia mampu mengasah sisi intelektualitasnya, karena dengan itu manusia bisa merumuskan, memformulakan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan itu manusia bisa menciptakan peradaban. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang atau menjelaskan aspek atau sisi keintelektualitasan yang dimiliki oleh manusia, dan ini dapat kita kaji telaah dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selanjutnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh kepada orang lain, ya. Dia butuh kepada seseorang ataupun orang banyak yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal antara satu dengan lainnya. Dengan itu terciptalah interaksi sosial. Dan kemudian manusia itu adalah makhluk biologikal, ya. Makhluk biologikal berarti makhluk hidup, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Jadi nabi itu karena dia adalah seorang manusia yang sama dengan kita, maka dia makan dan minum, dan kemudian ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia itu adalah makhluk hidup, makhluk biologikal, atau makhluk yang kasat mata. Proses penciptaan manusia menurut Islam dan sains. Nah, ada beberapa proses yang harus kita pahami dalam penciptaan manusia ini. Yang pertama, penciptaan Adam alaihissalam. Ya, Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai bapak dari umat manusia, dan penciptaannya itu berlangsung di surga, seperti Allah jelaskan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Nah, jadi sebaik-baik Allah menciptakan sebaik-baiknya, yaitu adalah Adam alaihissalam dari tanah, dan kemudian itulah yang menjadi kakek atau bapak manusia, ya, bapak moyang manusia. Nah, lalu selanjutnya Allah ciptakan Adam di surga. Nah, Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 36, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fi
Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Jadi Allah ciptakan Adam di surga, begitu juga dengan pasangannya yaitu Hawa, lalu ditinggalkan atau mereka ditempatkan di surga, tapi kemudian ada pantang larangan yang tidak boleh ia lakukan, dan kemudian mereka lakukan atas bisikan syaitan. Atas itulah kemudian Adam dan Hawa diturunkan permukaan bumi. Tapi meskipun demikian, memang pada prinsipnya Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk tinggal di bumi, ya. Karena pada ayat sebelumnya Allah jelaskan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Jadi Allah mengatakan kata ardun, dalam bahasa Inggris disebut dengan earth, ya. Bahasa kitanya sebut dengan bumi, sebagai khalifah, yaitu manusia yang merupakan bapak moyangnya adalah Adam dan kemudian keturunannya memang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Dan kata ardun itu menjadi kunci bahwasanya dalam kehidupan, dalam bentangan alam semesta yang begitu luas, satu-satunya planet yang bisa diokupasi atau yang bisa dihuni oleh manusia itu hanyalah bumi. Nggak ada lagi yang lain, ya. Walaupun kemudian orang-orang barat, NASA, ya, dari Amerika, JAXA, dari Jepang misalnya, mereka ingin mengeksplorasi, mencari planet baru untuk tempati manusia, maka tidak akan pernah bisa ditemukan, karena Allah telah tegaskan jawabannya dalam Al-Quran. Lalu kemudian, sebelum Allah turunkan Adam ke permukaan bumi, dibekali dulu dengan ilmu pengetahuan. Ya, Allah ajar langsung Nabi Adam alaihissalam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nabi Adam dibekali dengan ilmu pengetahuan dan kemudian diujikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat. Lalu kemudian Nabi Adam menyatakan atau memperlihatkan kemampuannya untuk itu, barulah kemudian Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di permukaan bumi. Jadi yang menjadi bekal pada prinsipnya bagi manusia itu adalah ilmu pengetahuan, ya. Karena dengan ilmu itu mereka bisa menciptakan berbagai peradaban dalam kehidupan. Nah, yang kedua adalah penciptaan Hawa. Ya, perlu kita pahami bahwasanya seluruh manusia itu berasal dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Allah katakan min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Seorang diri itu adalah Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Maka dari Adam itu diciptakanlah istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Barulah dari mereka berdua ini terciptanya generasi selanjutnya. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in wa in a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa. Kata Rasulullah, bersikaplah yang baik kepada perempuan atau pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kalian luruskan dengan keras, akan patah. Sebaliknya, jika kalian biarkan, akan selalu bengkok. Karena itu bersikaplah yang baik kepada wanita. Nah, ini dalam hadis ini mengisyaratkan bahwasanya memang penciptaan manusia, penciptaan Hawa itu berasal dari Adam alaihissalam. Lalu kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mensyarah dari Sahih Bukhari mengatakan, qauluhu khuliqat min dhil'in qila fihi isyaratun ila anna Hawa khuliqat min dhil' آدم الأيسر وقيل من ضلع القصير أخرجه ابن إسحاق وزاده اليسري من قبل أن يدخل الجنة جعل مكانه لحم ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة. Jadi
Ibnu Hajar Asqalani ya menjelaskan atau mensyarahkan dari hadis tersebut bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk itu adalah ada yang mengatakan di sini terdapat isyarat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Ada yang mengatakan dari tulang rusuk yang pendek. Diriwayatkan oleh Ishaq dan ditambahkan dan ada tambahan tulang rusuk sebelah kiri itu terjadi sebelum masuk surga ya. Dan kemudian tulang rusuk itu diganti daging dan makna Hawa diciptakan di sini artinya adalah dikeluarkan sebagaimana tunas kurma yang keluar dari bijinya. Ya, ini Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari. Oke. Selanjutnya penciptaan anak keturunan manusia, yaitu anak keturunan dari Adam dan Hawa. Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ya ayat 12 sampai 14 bagaimana anak keturunan Adam dan Hawa atau kita manusia ini diciptakan dari sebuah proses biologis. Allah katakan, "Walaqad khalaqnal insana min sulsulatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar." Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, jadi ini adalah proses penciptaan manusia, dijelaskan dalam Al-Quran, tapi kemudian proses penciptaan ini dibuktikan melalui sains. Ya. Nanti Anda bisa menonton video bagaimana proses penciptaan manusia secara sains, dan saya akan bagikan linknya terkait dengan video tersebut. Lalu kemudian dimensi manusia. Yang pertama, menurut Zakia Derajat bahwasanya ada 7 dimensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama dimensi fisik. Berarti yang kasat mata yang bisa diinderai ini. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia, yaitu fisiknya, dalam sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Nah, yang kedua, akal. Dimensi akal. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Karena hewan tidak memiliki akal, sedangkan manusia diberikan akal, yang mana akal itu adalah sebagai manat, ya, manat itu tambatan. Manusia itu diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia dengan akalnya itu mampu memahami firman Tuhan atau kalam Allah, baik yang terbentang dalam penciptaannya ataupun yang diturunkan berupa wahyunya. Lalu kemudian iman, ya. Manusia itu memiliki dimensi iman. Dan manusia tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sebuah keyakinan, kepercayaan. Maka Allah katakan bagi seorang muslim untuk beriman itu secara sempurna, ya, kafatan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu senantiasa berusaha untuk membatalkan iman dari seorang muslim atau seorang mukmin. Kemudian dimensi akhlak. Manusia itu istimewanya karena memiliki akhlak. Kalau tidak berakhlak, maka manusia bisa lebih hina dari hewan, ya, bisa lebih hina dari binatang. Makanya Rasulullah SAW itu diutus sebagai uswah hasanah, sebagai penyempurna dari akhlak manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, jadi dimensi akhlak dari diri manusia itu tidak bisa dipisahkan, karena memang pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang istimewa dengan akhlak yang dimilikinya. Keindahan. Manusia itu memiliki dimensi keindahan dalam dirinya. Sehingga kemudian manusia itu mencintai keindahan, mencintai kebersihan, mencintai kerapian.
Allah perintahkan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya, dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Ini pada prinsipnya manusia itu suka keindahan, dan kemudian dengan pakaian itu merupakan salah satu bentuk mengekspresikan keindahan dari keinginannya atau dari dirinya. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Lalu kemudian dimensi kejiwaan. Nah, seperti sampaikan tadi, keinginan-keinginan dalam diri seseorang melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan itu adalah jiwa yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki oleh hewan, ya. Tidak ada istilahnya hewan melakukan kebaikan. Ya, istilahnya hewan itu melakukan keburukan. Karena memang mereka tidak memiliki dimensi kejiwaan. Tapi kalau manusia, ada dimensi ketakwaan atau kemudian dimensi keburukan yang mana itu dikendalikan atas keinginan hawa mereka masing-masing. Kemudian dimensi sosial kemasyarakatan, ya. Nah, jadi sebelumnya kita sampaikan bahwasanya salah satu dari karakteristik manusia itu adalah makhluk sosial. Maka manusia itu tidak bisa dilepaskan dari komunitas sosial yang ada di sekitarnya. Mereka akan kuat bersama komunitasnya dan mereka akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bersama komunitasnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tujuan, peran dan fungsi di balik penciptaan manusia. Kenapa Allah menciptakan manusia? Apa peran yang harus dijalaninya? Apa fungsi yang harus dilakukannya? Maka di sini dapat kita lihat, tujuan dari penciptaan manusia itu adalah yang pertama untuk mengilmui tentang Allah. Ya, kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Ya, harus kita tahu, harus kita pahami bagaimana cara mengesahkan Allah. Ya. Dan Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi, 7 lapis. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ayatul qauliyah, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu mengilmui Allah, mengetahui Allah, dan dengan itu kita bisa beribadah kepadanya. Nah, ini ada kaitannya, ya. Jadi setelah kita ilmui Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang kedua itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak mungkin atau mustahil kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak bisa merasakan Allah itu ada dalam kehidupan kita, ya. Maka itu tidak akan ada koneksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengenal Allah dalam kehidupan kita sebagai Rabb yang telah menciptakan manusia, sebagai Rabb yang telah menciptakan alam semesta, maka tumbuhlah di sana rasa pengagungan terhadap Allah, ya, rasa penghormatan tertinggi kepada Allah. Maka disitulah eksistensi dari sebuah ibadah, di mana manusia menghinakan dirinya di hadapan Allah dan mengagungkan asma Allah dalam setiap gerakannya. Ya. Jadi tujuan yang kedua itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ingat, Nanda semuanya, tujuan kita setelah kita mengilmui Allah, yang kedua itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya peran manusia. Peran manusia dalam kehidupan ini adalah sebagai khalifah, ya. Allah ciptakan kita sebagai khalifah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, Allah menciptakan manusia, ya, Adam alaihissalam yang merupakan bapak manusia, Hawa yang merupakan ibu manusia,
Lalu kemudian dari mereka berdua terciptalah keturunan yang banyak, dan sampai sekarang sensus terakhir mengatakan yang saya ketahui penduduk dunia itu jumlahnya lebih kurang 8 miliar, ya. 8 miliar, luar biasa. Nah, itu adalah, ya, Allah ciptakan mereka itu sebagai khalifah, ya, khalifah yang mana mereka bertanggung jawab atas kehidupan di permukaan bumi ini, untuk mengurusi bumi, untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga kelestarian yang ada di atas bumi ini. Nah, itu adalah sebagai khalifah. Lalu kemudian fungsi manusia, ya, dalam kehidupan itu yang pertama, tugas yang pertama itu adalah menjaga diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga diri dan keluarganya dari nar. Apa yang dimaksud dengan nar? Nar itu adalah kesengsaraan, ya. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari kesengsaraan, baik pada kehidupan dunia ataupun pada kehidupan akhirat. Islam tidak membenarkan seseorang untuk menyengsarakan dirinya. Itu tidak boleh. Nah, makanya Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari nar, dari kesengsaraan. Begitu juga di neraka, nanti di akhir zaman, yang juga merupakan kesengsaraan, ya. Makanya kalau sengsara di dunia itu berbeda dengan sengsara di akhirat. Kalau sengsara di dunia itu mungkin saja masih ada kenikmatan, ya. Ada istilahnya sengsara membawa nikmat. Tapi kalau sengsara di api neraka di akhirat kelak, Allah katakan waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka dibakar, ya, dalam api neraka, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, ya. Manusia karena mereka ingkar, batu karena adalah sesembahan dari yang dibuat oleh manusia berupa patung dan sebagainya, dan dijaga oleh malaikat yang keras, dan mereka tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diinstruksikan kepada mereka. Nah, itu yang pertama, menjaga diri dan keluarga. Yang kedua, mengayomi dan berlaku adil di tengah masyarakat. Ya, mengayomi dan berlaku adil di tengah masyarakat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw ta'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini, wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kau dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi, fungsi yang kedua manusia ini dilihat dari kehidupan sosial masyarakat. Manusia itu harus mampu berbuat adil, menegakkan kebenaran, karena itu merupakan tiang dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau seandainya sudah tidak ada keadilan, maka pasti akan muncul berbagai konflik di tengah masyarakat tersebut. Dan kemudian yang terakhir, fungsi manusia itu adalah menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Jadi alam lingkungan ini seperti rumah yang kita miliki, ya. Maka kalau seandainya kita rusak rumah tersebut, maka kita tidak akan tenang dan tentram untuk tinggal di dalamnya. Begitu juga bumi. Kalau seandainya kita rusak bumi ini, maka akan muncul berbagai bencana alam yang itu akan mengusik dan bahkan bisa menyengsarakan dan membinasakan kehidupan manusia. Maka tidak akan rusak alam itu kecuali ulah tangan manusia itu sendiri. Allah katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nah, jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi, Anda semuanya perlu kita pahami bahwasanya kelestarian alam ini itu tergantung kepada kita masing-masing. Kalau kita mampu menjaganya, maka alam ini akan bersahabat dengan kita. Tapi kalau seandainya tidak, maka kita juga yang akan sengsara dan bahkan binasa. Nah,
Baik Anda semuanya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan hakikat manusia pada pertemuan pertama dari pendidikan agama Islam ini. Saya berharap Anda bisa mengembangkan materi ini dengan membaca berbagai literatur yang relevan dan kemudian silahkan diskusikan ya. Nanti saya sediakan forum diskusi di sini dan kemudian jangan lupa untuk mengikuti kuis yang nanti akan saya sediakan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ataupun silap kata. Kepada Allah saya minta maaf, meminta ampun, dan kepada Anda semuanya saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.